Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini ya saya akan menjelaskan materi mengenai estimasi interval kepercayaan. Oke, kemudian ini adalah agenda yang akan dibahas pada kali ini, yaitu adalah estimasi titik dan interval, kemudian estimasi interval kepercayaan untuk beberapa parameter, ya di sini ada dua parameter yaitu rata-rata dan proporsi. Kemudian untuk rata-rata ini dibagi menjadi dua, yaitu ketika simpangan bakunya tidak diketahui dan juga ketika simpangan bakunya diketahui, di mana nanti dalam dua kondisi ini distribusi yang akan kita gunakan juga berbeda gitu ya. Jadi nanti kita lihat lalu kita sesuaikan. Kemudian ini untuk proporsi ya, dan terakhir adalah menentukan ukuran sampelnya. Oke, yang pertama yang kita sebut sebagai estimasi gitu ya. Jadi di sini estimasi terbagi menjadi dua, yaitu ada estimasi titik dan juga estimasi interval kepercayaan. Nah, untuk estimasi titik sendiri yaitu adalah suatu nilai statistik sampel tunggal, ya contohnya adalah rata-rata sampel yang bisa digunakan untuk mengestimasi ya nilai parameter dari si populasinya. Jadi ketika kita ingin mengetahui berapa sih nilai rata-rata populasinya. Nah, kita menggunakan estimator ya. Alat estimasi yaitu adalah rata-rata sampel. Oke, kemudian ada juga yang disebut sebagai estimasi interval kepercayaan ya, di mana sesuai dengan namanya yaitu adalah interval, yaitu berbentuk suatu interval atau rentang gitu ya, suatu rentang dari angka, atau tadi juga bisa disebut sebagai interval di mana letaknya itu berada di sekitar estimasi titik. Oke, nanti kita lihat untuk ilustrasinya. Oke, kemudian apa sih tujuannya gitu ya dilakukan estimasi interval kepercayaan gitu ya. Nah, ini yang pertama ya, yaitu adalah tujuannya untuk apa sih gitu ya kita melakukan estimasi interval kepercayaan. Yang pertama tujuannya adalah untuk membuat atau ya membuat gitu ya, membuat margin kesalahan gitu ya. Jadi kita ingin meminimalisir atau membuat si margin kesalahan atau errornya ini seminimum mungkin ya. Jadi membuat margin kesalahan atau error seminimal mungkin. Seperti itu gitu ya, di mana semakin kecil atau sempit dari si interval kepercayaannya, maka semakin akurat pula nilai statistik yang digunakan. Nanti akan kita lihat. Jadi yang kedua yaitu adalah di mana semakin kecil gitu ya, semakin kecil atau sempit interval atau rentang gitu ya kepercayaannya, maka semakin akurat nilai statistik yang digunakan. Nah, seperti ini. Nanti kita lihat ilustrasinya. Nah, berikutnya ini adalah estimasi ya. Jadi ini adalah gambaran dari estimasi di mana tadi ada dua ya. Jadi estimasi titik, kemudian di sini ada juga tadi estimasi interval kepercayaan. Nah, tadi kan interval sendiri yaitu adalah suatu rentang angka, di mana kalau rentang itu kan akan ada batasnya ya, di mana di sini ada batas bawah dan juga batas atasnya. Nah, batas bawah sampai batas atas ini bisa kita sebut sebagai lebarnya atau rentangnya dari si interval kepercayaan tersebut. Oke, kemudian kita bisa mengestimasi atau memperkirakan dari parameter populasi ya. Jadi untuk rata-rata ini kita menggunakan simbol mu ya, yang kita tahu kalau untuk populasi kita simbolkan sebagai mu, untuk rata-ratanya, untuk proporsinya adalah pi. Ya, kemudian untuk statistik sampel atau kita menggunakan estimasi titik, untuk rata-ratanya kita kasih simbol yaitu adalah X bar. Kemudian untuk proporsinya kita kasih simbol yaitu sebagai P kecil.
Kita ini juga, apa namanya, di materi sebelumnya ya sudah pernah disampaikan juga beberapa perbedaan simbol, dari parameter populasi dan juga statistik sampelnya, seperti itu. Oke, berikutnya ini adalah proses estimasi, gitu ya. Nah, dalam proses estimasi ini terkadang ya dalam suatu populasi, kita lihat di sini, terkadang itu di dalam populasi untuk rata-ratanya, ya rata-rata populasi tadi kan yaitu adalah mu gitu ya, disimbolkan sebagai mu, ini tidak selalu diketahui. Jadi ketika misalkan pada satu populasi minnya atau rata-rata populasinya ini tidak diketahui gitu ya. Nah, untuk itu kita bisa melakukan yang namanya estimasi titik ya. Jadi estimasi titik ini bisa kita gunakan untuk mengestimasi si rata-rata populasinya ya, atau bisa kita menggunakan yang namanya rata-rata sampel atau X bar-nya gitu ya. Nah, kemudian di sini juga bisa kita menggunakan yang namanya level of confidence atau tingkat kepercayaan. Ya, jadi di sini ada yang namanya level of confidence atau tingkat kepercayaan gitu ya. Jadi level of confidence ini artinya adalah misalkan di sini saya 95% gitu ya, berarti keyakinan atau kepercayaan seseorang ya sebesar 95% ini dia yakin atau dia percaya bahwa rata-ratanya itu gitu ya, rata-rata populasinya ini ada di antara 40 sampai 60 atau 40 dan 60. Tapi kan kita nggak tahu gitu ya, ada di berapa nih, apakah 42, apakah 45, jadi mereka hanya meyakini saja bahwa oh iya sebesar 95% nih saya yakin bahwa si apa namanya bahwa si rata-ratanya ini berada di antara 40 hingga 60. Seperti itu. Baru nanti mereka lakukan estimasi menggunakan si sampel acak atau rata-rata sampelnya. Gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu untuk proses estimasi. Jadi rata-rata sampel di sini gitu ya. Jadi rata-rata sampel di sini merupakan estimasi titik terbaik untuk rata-rata populasinya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian ini adalah rumus umum yang bisa digunakan untuk semua interval kepercayaan. Jadi rumus umumnya seperti ini ya. Estimasi titik ya plus minus nilai kritis dikalikan dengan standar error. Seperti itu. Ini adalah rumus umumnya. Di mana estimasi titik di sini adalah statistik sampel yang memperkirakan parameter populasi yang diamati, kemudian nilai kritis ini adalah nilai dari tabel berdasarkan distribusi sampling dari estimasi titik dan tingkat kepercayaan yang kita inginkan. Kemudian standar error ini adalah tadi standar deviasi dari estimasi titik. Nah, ini adalah rumus umumnya. Namun, tadi kan kita atau saya tadi sudah sedikit menjelaskan di awal bahwa tadi ada beberapa kondisi. Ketika misalnya yang diinginkan yaitu adalah rata-ratanya parameternya. Kemudian ketika misalnya tadi standar deviasinya diketahui atau standar deviasi atau simpangan bakunya tidak diketahui. Nah, itu nanti rumusnya akan kita sesuaikan atau akan ada sedikit perbedaan gitu ya. Nanti kita lihat dari kasus per kasusnya. Oke, kemudian di sini ada beberapa aturan yang bisa diperhatikan gitu ya. Jadi di sini kita lihat dibagi menjadi dua ya, ketika populasinya datanya itu berdistribusi normal dan juga datanya yang tidak berdistribusi normal. Karena kan tadi yang kita tahu itu data itu tidak selalu berdistribusi normal ya, yang kemarin kita pelajari. Ada eksponensial gitu ya, ada juga uniform ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika tadi populasinya itu datanya berdistribusi normal, kemudian tadi kita lihat lagi. Jadi nanti lihat lagi kasusnya apakah simpangan baku atau standar deviasinya ini diketahui, kita bisa menggunakan distribusi normal Z. Nah, kalau distribusi normal Z ini kan sudah pernah sudah pernah dipelajari ya di materi sebelumnya, jadi nanti bisa dilihat. Kemudian ketika simpangan baku atau standar deviasinya ini tidak diketahui, nah nanti kita akan menggunakan yang namanya distribusi T-student gitu ya. Nah, ini distribusi baru, nah, makanya nanti akan dijelaskan di materi ini.
Oke, kemudian jika tadi populasinya itu tidak selalu berdistribusi normal gitu ya, berarti ketika populasi atau datanya itu tidak berdistribusi normal, kemudian dilihat apakah misalnya jumlah sampelnya itu kurang dari 30, yang kita lakukan adalah kita tambahkan si jumlah sampelnya. Ketika N-nya ini kurang dari 30, kita bisa tambahkan hingga si jumlah minimum sampelnya ini lebih dari 30. Sebenarnya kalau untuk ukuran sampel minimum itu ada dua mazhab istilahnya gitu ya, ada dua kepercayaan. Ada yang menggunakan bisa minimum 15, ada juga yang bisa digunakan yaitu adalah 30. Nah, memang kalau untuk di dunia penelitian itu kebanyakan yang menggunakan 30. Jadi makanya di sini untuk ketentuannya atau kepercayaannya digunakan N harus lebih besar dari 30. Ini disebut sebagai sampel minimumnya. Ya, jadi tadi ketika kurang dari 30, kita tambahkan sampelnya hingga menjadi lebih dari 30. Kemudian kita bisa menggunakan distribusi normal Z. Seperti itu, atau kita juga bisa melakukan uji non parametrik. Ya, tadi kalau kurang dari 30, berarti ini sama juga ya, ketika si N-nya lebih dari 30, ya sudah kita bisa lakukan uji distribusi normal Z, seperti itu. Atau bisa juga kalau misalnya N-nya ini kurang dari 30, bisa kita lakukan atau kita gunakan distribusi T, gitu. Tapi untuk yang berdistribusi normal, gitu ya. Nanti kita lihat contoh kasusnya gitu ya dari masing-masing aturan seperti ini. Ya, nanti saya kasih contoh kasusnya. Oke, kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu adalah estimasi interval kepercayaan untuk rata-rata. Jadi sekarang kita belajar dulu untuk rata-rata ketika atau pada saat si simpangan bakunya atau sigmanya atau standar deviasinya ini diketahui. Oke, kemudian ini ada asumsi yang perlu dipenuhi ya pada kondisi ini. Yang pertama tentunya tadi standar deviasinya atau simpangan bakunya ini diketahui. Oke, kemudian populasinya berdistribusi normal. Jadi ketika misalkan nanti dalam soal gitu ya tidak disebutkan bahwa tidak ada info nih, ya sudah diasumsikan bahwa si populasinya ini berdistribusi normal ketika tadi simpangan baku populasinya ini diketahui. Kemudian tadi jika populasinya ini tidak normal, ya bisa menggunakan sampel yang besar. Jadi bisa kita tambahkan si jumlah sampelnya. Nah, kemudian ini adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari intervalnya ya, selang kepercayaannya, yaitu adalah X bar plus minus Z alfa per 2 dikalikan dengan sigma per akar N. Ya, mengapa di sininya harus ada plus minus? Gitu ya, di sininya plus minus karena kan tadi terkait interval yang kita tahu adalah sebuah rentang gitu ya, rentang angka, di mana rentang angka itu berada di antara batas bawah dan juga batas atasnya. Nah, ini adalah batas bawahnya ya. Ini adalah batas bawahnya, kemudian nah, ini adalah batas bawah. Kemudian ini adalah batas atasnya. Ya, jadi nanti kita akan menghitung si batas bawah dan juga batas atasnya. Oke, berikutnya ada tadi ya sudah saya sebutkan juga yang namanya adalah tingkat kepercayaan atau level of confidence. Jadi tingkat keyakinan ya atau ukuran keyakinan atau ukuran kepercayaan dari sebuah pengujian selang kepercayaan. Seperti itu, gitu ya. Oke, sebentar. Oke, ini jadi adalah level of confidence gitu ya. Nah, tadi level of confidence itu bisa disimbolkan sebagai 1 min alpha.
gitu ya. Jadi 1 min alpha ini adalah level of confidence-nya. Nah, kemudian alpha ini adalah apa sih? Nah, alpha ini adalah proporsi atau luas area terluar dari distribusi yang berada di luar interval kepercayaan. Atau sederhananya si alpha ini adalah error-nya gitu ya. Error atau tingkat kesalahannya. Tingkat kesalahan. Ya. Ini adalah tingkat kesalahannya. Nah, tadi kalau misalnya berarti ketika si level of confidence-nya itu adalah 95%, berarti si error-nya di sini yaitu adalah 100 dikurangi 95, yaitu adalah 5%. Gitu ya. Jadi tadi contohnya misalkan ketika si LOC-nya ini adalah 95%. Jadi keyakinannya 95%. Ya, berarti kan ini si LOC ini adalah 1 min alpha gitu ya. Nah, berarti si alpanya sendiri adalah 100 dikurangi 95%, yaitu adalah 5% gitu. Ya, jadi error atau tingkat kesalahannya ini adalah 5%. Nah, kemudian ini adalah nilai kritisnya gitu ya. Jadi nilai dari Z alpha per 2 yang kita butuhkan untuk membuat sebuah interval kepercayaan. Ya, jadi si nilai kritis itu adalah nilai dari Z alpha per 2. Nah, ini akan terus kita gunakan. Nah, biasanya atau umumnya yang kita gunakan itu menggunakan level of confidence 99%, berarti ini yakinnya sangat yakin gitu ya. Yakinnya adalah tingkat keyakinan 99%, kemudian tingkat keyakinannya adalah 95% dan juga 90%. Nah, ketiga level ini yang paling sering digunakan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ketika tadi si LOC ini adalah 1 min alpha gitu ya. Berarti oke, ini LOC di sini adalah 1 min alpha. Berarti kalau LOC-nya 99%, berarti alfanya adalah tinggal dikurangi aja. 100% dikurangi 99%. Atau sama dengan di sini adalah 1%. 1% itu kan 0,01. Seperti itu ya. Kemudian ini adalah 95%, berarti sisanya adalah 5%. Berarti 0,05. Kalau 90%, berarti alfanya tingkat kesalahannya adalah 10% gitu ya. Atau 0,1. Nah, kemudian ini tadi karena di sininya alfa per 2, berarti kita bagi 2 dulu gitu ya, sehingga alfanya 0,01, di sini alfa per 2-nya adalah 0,005. Seperti itu, gitu ya. Ini juga tinggal dibagi 2. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan Z alfa per 2-nya ini, gitu ya. Nah, ini contohnya adalah, oke, sebentar. Ya, ini saya menggunakan atau mengambil salah satu contoh di sini saja ya. Misalnya, oke. Kan ini 90% ya. 90% ini adalah 0,9000. Seperti itu ya. Ini adalah 90%. Nah, kemudian kalau dibagi 2 ya. Kalau dibagi 2 berarti kan ini misalkan dibagi 2 karena di sininya Z alfa per 2. Nah, kalau dibagi 2 menjadi 0,45 ya, 4500. Nah, kita cari nilai si 0,45 ini di dalam tabel distribusi T. Seperti itu ya. Sorry, di dalam tabel distribusi Z. Gitu ya. Nanti kita cari di sini di dalam Z ya, di dalam distribusi Z, tabel distribusi Z. Kita cari nilainya. Ya, jadi kita cari yang nilainya ini mendekati si 0,4500 di sini ya. Nah, tadi contohnya adalah sebentar. Oke, jadi untuk di sini ya, nanti silahkan dilihat di tabel Z-nya, itu yang mendekati adalah 0,4495. Kemudian ada juga di sini 0,4505. Nah, nanti lihat nih 0,4495 ini nilai Z-nya berapa? Ya, tarik ke kiri. Ya, tarik ke kiri, nanti akan ada angka di sini.
Oke, pada saat ditarik ke kiri, ini angkanya adalah 1,6. Kemudian tarik ke atas. Nah, lihat angkanya adalah berapa? Di sini 0,04. Berarti di sini yang pertama adalah 1,64 gitu ya, si nilai Z-nya. Kemudian ada juga di sini karena sebenarnya selisihnya itu ya dari 0,45 ini sama dua-duanya gitu ya, si selisihnya. Nah, kemudian ini yang 0,4505 ketika kita tarik ke kiri itu mendapatkan angka 1,6. Kemudian kita tarik ke atas itu angkanya adalah 0,05. Gitu ya. Nah, sebenarnya mau menggunakan yang 1,64 atau ini kan jadi ada dua ya, 1,65. Mau menggunakan 1,64 atau mau menggunakan 1,65 ini boleh. Atau mau kita rata-ratakan juga boleh menjadi 1,64 ditambah 1,65 dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 1,645. Gitu ya. Nah, ini umumnya atau biasanya ini menggunakan rumus yang seperti ini atau nilai rata-ratanya gitu ya. Tapi mau menggunakan 1,64 atau 1,65 ini boleh juga gitu ya, karena dua angka di belakang koma masih diperbolehkan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini gimana sih cara mendapatkan nilai si Z alfa per 2-nya. Ini juga sama gitu ya. Jadi 95% ini dibagi 2 dulu. Berarti kan hasilnya adalah 0,475. Nanti cari tuh di sininya mana yang mendekati 0,475. Nah, nanti si nilai Z-nya itu akan ketemu 1,96. Seperti itu. Gitu ya. Nah, atau karena memang bukan tidak banyak ya, maksudnya karena hanya 3 level ini yang paling sering digunakan, maka sebaiknya ini dihafalkan. Nilai Z per 2-nya ini hafalkan. Gitu ya. Ini dihafalkan. Jadi supaya tidak menghitung lagi, supaya tidak mencari lagi nilai di di distribusi tabelnya, tabel Z-nya seperti itu. Jadi hafalin aja. Kalau LOC-nya 99%, Z alpha per 2-nya 2,58. Kalau LOC-nya 95%, Z alpha per 2-nya 1,96. Kalau LOC-nya 90%, Z alpha per 2-nya 1,645. Seperti itu. Tapi ini hanya berlaku untuk distribusi Z, gitu ya. Nanti untuk distribusi T itu akan berbeda lagi. Seperti itu. Jadi ini ya mengurangi waktu untuk mencari nilai ini gitu ya. Jadi kita hafalkan saja karena memang biasanya hanya 3 ini saja yang biasa digunakan. Gitu. Oke, kemudian di sini proses peningkatan atau bagaimana cara meningkatkan tingkat kepercayaan gitu ya. Nah, ini untuk distribusi yang pertama kita lihat di sini adalah yang kita ketahui bahwa LOC-nya itu 95%. Tahu dari mana? Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang di tengah-tengah ini merupakan level of confidence-nya atau tingkat kepercayaannya gitu ya, karena di sebelah batas bawah dan atas gitu ya. Nah, ini kita kali 2 atau kita jumlahkan. Jadi si luas ini itu sama dengan level of confidence-nya. Jadi kalau kita jumlahkan 0,475 ditambah 0,475 yaitu 0,9500 atau 95%. Berarti si ini tadi area luar gitu ya, area luar dari tingkat kepercayaan itu adalah si error-nya atau margin kesalahannya. Gitu ya. Berarti ini karena tadi dua sisi 0,025 ini dikali 2 berarti kan 0,05 ya. Nah, ini adalah errornya. Errornya atau alfanya ya sebesar 5%. Gitu. Jadi ini kalau misalnya tingkat kepercayaannya 95%, nah kemudian kita naikkan nih atau kita tingkatkan lagi nilai si kepercayaannya. Ya, nah kita lihat ini yang di tengah-tengah yaitu 0,495 kalau kita kali 2 menjadi 99% atau 0,99. Seperti itu, gitu ya. Berarti ini tingkat kesalahan atau errornya ini lebih kecil lagi, menjadi hanya 1% saja. Jadi alfanya atau errornya hanya sebesar 1% saja.
Kalau kita lihat di sini ya, si areanya ini ketika kita meningkatkan tingkat kepercayaannya itu akan semakin mengecil. Ya, jadi memang ini kesimpulannya adalah ketika semakin semakin tinggi tingkat kepercayaannya ya, semakin tinggi tingkat kepercayaannya, maka interval kepercayaannya ini akan semakin lebar nih. Ya, jadi akan semakin landai, kemudian si tingkat errornya pun semakin mengecil. Ya, jadi ini saya tambahkan dan juga alfa atau errornya semakin menurun atau semakin mengecil. Seperti itu. Ya, jadi ini bagaimana tadi gambaran ketika si tingkat kepercayaan ini meningkat. Gitu. Nah, ini sama juga ya, tadi ya, setiap peningkatan dalam tingkat kepercayaan akan memperlebar ya interval si kepercayaannya. Jadi lebih landai lagi ya, semakin lebar lagi nih si area dari si LOC-nya atau tingkat kepercayaannya. Gitu. Oke, kemudian berikutnya adalah tadi mengenai standar deviasi atau simpangan baku. Apakah simpangan baku ini benar-benar diketahui gitu ya dalam suatu populasi? Ya, jawabannya adalah tidak. Gitu ya, mungkin saja tidak karena memang hampir semua bisnis gitu ya, di dalam bisnis di dunia nyata ini simpangan baku ini tidak diketahui gitu. Jadi ada yang diketahui, ada juga yang tidak diketahui. Jadi tidak selalu diketahui. Oke. Jika ada situasi di mana simpangan bakunya ini diketahui, maka atau pasti juga si rata-ratanya akan diketahui karena untuk menghitung simpangan baku ini diperlukan si nilai rata-ratanya. Gitu ya. Jadi jika benar-benar diketahui rata-ratanya, itu tidak perlu mengumpulkan sampel lagi untuk mengestimasinya. Ya, jadi karena kalau misalkan si rata-rata populasinya sudah diketahui, ya berarti yang sampelnya nggak usah kita hitung kembali. Gitu. Ya, karena sudah merepresentasikan si populasinya. Oke, untuk lebih terbayang lagi ya, coba kita pecahkan si contoh kasusnya ya. Kita lihat di sini seorang guru ingin mengestimasi waktu rata-rata yang digunakan untuk belajar. Suatu sampel acak ukuran 36 menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang digunakan siswa untuk belajar di rumah setiap harinya adalah 100 menit. Oke, ini diketahuinya ya. Kemudian informasi sebelumnya menyatakan bahwa standar deviasi yaitu 20 menit. Oke, berarti di sini bisa kita tandai dulu ya, yaitu bahwa menggunakan waktu rata-rata. Oke, rata-rata, kemudian suatu sampel acak. Ya, berarti ini sampelnya, ukuran sampelnya adalah 36. Kemudian rata-rata waktu yang digunakan siswa untuk belajar di rumah yaitu adalah 100 menit. Kemudian diketahui juga bahwa standar deviasi atau simpangan bakunya adalah 20 menit. Oke, kemudian di sini ada dua perintah atau dua pertanyaan. Buatlah estimasi atau pendugaan interval dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% untuk rata-rata populasi yang digunakan siswa tersebut. Kemudian yang kedua sama juga tapi dengan menggunakan tingkat kepercayaan 99%. Jadi kita tingkatkan lagi nih si keyakinannya atau kepercayaannya. Oke, nanti kita lihat atau kita bandingkan gimana sih gitu ya dari dua kondisi tersebut. Oke, yang pertama kita akan menjawab dulu soal yang A ya di sini. Oke, ini yang A. Kemudian kita bisa tuliskan juga yang diketahui, yaitu adalah tadi N-nya atau sampelnya ya. Jumlah sampelnya adalah 36. Kemudian rata-rata sampelnya ya. Ini kan suatu sampel acak gitu ya, suatu sampel ukurannya 36. Menunjukkan bahwa rata-ratanya berarti rata-rata sampel. Rata-rata sampel itu tadi simbolnya adalah X bar. Ya, X barnya adalah 100. Oke, kemudian diketahui juga tadi bahwa si standar deviasi atau simpangan bakunya, berarti diketahui nih, simpangan bakunya adalah 20 menit.
Oke. Nah, kemudian tadi diketahui juga atau ditanyakan ya bahwa di sini diketahui juga bahwa tingkat kepercayaannya yaitu sebesar 95% atau ini adalah LOC-nya. Oke. Berarti di sini bisa kita tuliskan juga bahwa LOC-nya yaitu adalah 95%. Gitu ya. Nah, tadi ketika ini yang ditanyakannya adalah rata-rata ya, diketahuinya parameternya rata-rata, kemudian simpangan baku atau standar deviasinya diketahui, ini kita menggunakan distribusi normal Z. Ya, jadi nanti kita lihat dulu nih apakah yang diketahuinya proporsi atau rata-rata. Nah, di sini ternyata rata-rata. Nanti lihat lagi apakah simpangan bakunya diketahui atau tidak, ya, simpangan baku atau standar deviasi gitu ya. Kalau diketahui, kita gunakan distribusi normal Z. Kalau tidak diketahui, kita gunakan distribusi T. Seperti itu. Oke, berarti kita menggunakan distribusi normal Z. Ketika tadi LOC-nya 95%, tadi kita balik lagi ke hafalannya tadi ya. Jadi ketika distribusi normal Z, LOC-nya ini 95%, maka Z alfa per 2-nya ini harusnya otomatis kita hafalkan ya, ini menghasilkan nilai 1,96. Jadi supaya tidak menghitung lagi, supaya tidak mencari lagi nilainya di tabel Z seperti itu ya. Kemudian kita bisa masukkan, karena semuanya sudah diketahui, kita bisa masukkan ke dalam rumusnya, yaitu adalah X bar ya, ini saya tuliskan dulu rumusnya. Z alfa per 2 dikalikan dengan sigma per akar N. Kemudian ini adalah rata-ratanya atau mu-nya. Ini batas bawahnya ya, kemudian ini saya tuliskan batas atasnya. Yang membedakan hanya plus minusnya saja, berarti di sini plus. Ya, Z alfa per 2 sigma per akar N. Oke, nah ini bisa kita masukkan. X barnya 100 dikurangi Z alfa per 2-nya ini udah ada ya. 1,96. Dikalikan sigmanya yaitu adalah 20 dibagi akar N. N-nya adalah 36. Oke, ini bisa dituliskan dulu. 100 ditambah 1,96. Ini 20 per akar 36. Nah, kemudian ini bisa kita operasikan gitu ya. Bahwa misalnya di sini akar 36 ini adalah 6, 20 dibagi 6, kemudian dikalikan 1,96, baru nanti 100 dikurangi hasilnya. Ya, ini juga sama. Oke. Setelah dihitung-hitung, ini supaya lebih cepat ya, menghasilkan nilai 93,47. Batas bawahnya, kemudian batas atasnya adalah 106,53. Oke, di mana bisa disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, rata-rata waktu yang digunakan untuk belajar di rumah berada di antara tadi 93,47 menit sampai atau hingga 106,53 menit. Seperti itu ya. Jadi ini adalah perhitungannya, kemudian ini adalah interpretasinya. Ya, jadi jangan sampai hanya sampai sini saja gitu ya. Nah, maksudnya apa sih si nilai ini gitu ya. Nah, ini perlu kita interpretasikan. Seperti itu. Oke. Ini tadi yang A, kemudian tingkat kepercayaannya kita tingkatkan lagi atau kita naikkan lagi. Gitu ya. Kita naikkan lagi menjadi ini berarti untuk yang B ya. Masih sama diketahui adalah N-nya 36, kemudian X barnya adalah 100, sigmanya adalah 20, gitu ya. Nah, berarti di sini masih sama tadi menggunakan distribusi normal Z. Oke, nah di sini tadi kan LOC-nya kita tingkatkan lagi atau tingkat kepercayaannya, tingkat keyakinannya kita besarkan lagi menjadi 99%. Sama, ini harus kita hafalkan juga ketika LOC-nya 99%, maka Z per 2-nya ya, ini kita menggunakan 2,58. Oke. Nah, ini tinggal kita masukkan sama tadi kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, rumusnya adalah Z alfa per 2. Ini adalah berarti sigma bagi akar N.
Oke, ini adalah X bar plus Z alfa per 2 sigma per akar N. Nah, ini tinggal kita masukkan. Nah, awas hati-hati ya ketika memasukkan si nilai Z alfa per 2-nya. Tadi kita menggunakan 99%, berarti Z alfa per 2-nya kita ganti menjadi 2,58. Kemudian ini 20 per 36. Ini juga tinggal kita masukkan 100 ditambah, ini juga sama, 2,58. Ya, jadi nanti dicek lagi gitu ya, jangan sampai keliru, jangan sampai salah memasukkan si nilai Z alfa per 2-nya. Oke, setelah hitung-hitung-hitung, menghasilkan nilai batas bawahnya yaitu 91,4 dan batas atasnya adalah 108,6. Ya, jadi interpretasinya tadi, kali ini dengan tingkat kepercayaan sebesar 99%, rata-rata waktu yang digunakan untuk belajar di rumah yaitu ada di antara 91,4 menit sampai 108,6 menit. Seperti itu. Ya. Nah, apa sih kesimpulannya? Ya, di sini bisa disimpulkan bahwa jika kita membandingkan dua tingkat kepercayaan di atas, ya, nah, tadi ketika kita meningkatkan si tingkat kepercayaannya atau LOC-nya, maka rentang interval kepercayaan akan semakin lebar dan juga bisa mengurangi margin kesalahannya. Ya, tadi kan ketika kita menggunakan di sini alfanya 5% atau LOC-nya 95% ya tingkat keyakinannya. Berarti tadi yang pertama ada di antara 93 ya. 93,47 ini sampai 106,53. Kemudian ketika tadi kita 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 tingkatkan lagi tingkat kepercayaannya gitu ya. Nah, ini menjadi semakin lebar yaitu 91,4 sampai 108,6. Seperti itu. Nah, kemudian ini tingkat kesalahannya atau margin kesalahannya atau errornya ini juga semakin berkurang. Jadi hanya 1% saja. Seperti sesuai dengan tadi teorinya gitu ya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Gitu. Jadi tadi ini teorinya, kemudian ini ilustrasi dalam kasusnya. Gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh langsung japri ke saya atau di WA grup juga boleh ya, silahkan. Oke, berikutnya saya lanjutkan lagi yaitu adalah estimasi interval kepercayaan masih untuk rata-rata ya. Namun di sini simpangan baku atau standar deviasinya ini tidak diketahui. Nah, kalau tadi kita menggunakan distribusi normal Z ya, kalau untuk simpangan bakunya atau ketika simpangan bakunya tidak diketahui, kita gunakan distribusi T. Distribusi T student. Oke. Kemudian ini adalah rumusnya ya. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Kalau tadi di sini adalah Z alfa per 2. Oke, kemudian ini adalah sigma bagi akar N. Kalau sekarang adalah ini masih sama X bar plus minus T sekarang ya karena menggunakan distribusi T student. T alfa per 2, df ya. Kemudian dikalikan dengan S ya. Standar deviasi atau simpangan baku dibagi akar N. Jadi kalau istilahnya didetailkan lagi gitu ya, dijabarkan lagi, rumusnya akan menjadi seperti ini. Kurang lebihnya sama ya, jadi perbedaannya hanya di ininya saja. Oke, mengenai distribusi test student, ya distribusi ini dipopulerkan atau ditemukan oleh William S. Gosset gitu ya, di mana diasumsikan bahwa variabel acak X-nya ini adalah berdistribusi normal, di mana tabel T atau distribusi T ini dikatakan atau mendekati distribusi normal Z jika ukuran sampelnya itu meningkat atau semakin besar ukuran sampelnya itu distribusi ini mendekati distribusi normal ya, seperti ini gambarannya. Jadi ini ketika si yang warna merah ini ya, distribusi T jika si nilai DF-nya atau degree of freedom-nya ini adalah 5, kemudian ketika ditingkatkan lagi ya dia menjadi
semakin normal gitu ya. Dan ini juga yang warna kuning ini sudah berdistribusi normal. Gitu. Oke, nah kemudian untuk nilai T alfa per 2 ya, kalau tadi kan nilai Z alfa per 2. Sekarang untuk distribusi test student, nilai T alfa per 2-nya ini tergantung dari derajat kebebasan atau yang namanya degree of freedom atau DF. Ya, nah DF ini rumusnya adalah N-1. Jadi ukuran sampel dikurangi 1. Ya, jadi rumus DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan adalah N-1. Oke, nah ini adalah gambaran mengenai degree of freedom ya, yaitu adalah jumlah pengamatan yang nilainya bebas. Ya, jadi jumlah pengamatan yang nilainya ini bebas setelah rata-rata sampel dihitung. Kita lihat contohnya ya, ini adalah misalkan rata-rata dari 3 buah angka yaitu adalah 8. Ya, berarti kalau rata-rata dari 3 angka yaitu adalah 8, berarti kan totalnya adalah 8 dikali 3 ya, berarti total dari ketiga angkanya itu adalah 24. Kemudian diketahui di sini bahwa angka yang pertama yaitu bernilai 7, angka yang kedua bernilai 8 misalnya. Kemudian kita harus mencari nih berapa nih nilai X3-nya atau angka yang ketiganya. Berarti tadi di sini totalnya adalah 24. Berarti untuk angka yang ketiganya bisa kita cari ya. Caranya adalah 24 dikurangi 7 dikurangi 8. Ya, berarti 24 dikurangi 15 yaitu adalah 9. Oke, berarti jika rata-rata ketiga angka tadi ya, dari 3 angka tersebut 8, berarti si X3-nya ini harus 9. Nilainya ini harus 9. Tidak boleh 2, tidak boleh 3, dan seterusnya. Ini harus 9. Maka bisa kita simpulkan bahwa si nilai X3-nya ini tidak boleh sembarang atau tidak bebas. Seperti itu. Ya, nah yang dinamakan degree of freedom, tadi DF ini kan rumusnya adalah N-1. Ya, jadi tadi diketahui jika N-nya atau sampelnya adalah 3, karena kan tadi 3 angka di sini ya. Jika N-nya sama dengan 3, berarti derajat kebebasannya adalah N-1 atau 3 dikurangi 1. Gitu ya, atau sama dengan 2. Oke. Kemudian sebentar. Oke, tadi N-1 atau 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, 2 angka ini ya, 2 angkanya ini nilainya itu bisa bebas berapapun. Tapi untuk angka yang ketiga tadi nilainya tidak boleh bebas. Seperti itu. Ya, jadi degree of freedom ini maksudnya adalah tadi kan N-1, N-nya adalah 3, berarti degree of freedom-nya adalah 2 karena N-1. Nah, 2 angka ini yang nilainya ini bisa bebas berapapun. Kombinasi angkanya ini bisa bebas berapapun asal tadi nilai yang ketiganya, angka yang ketiganya ini adalah 9 dan juga rata-ratanya adalah 8. Contoh, misalkan tadi ini kombinasi yang pertama, oke. 7 ditambah 8 ditambah 9, hasilnya 24 dibagi 3 sama dengan 8 rata-ratanya. Atau bisa juga ya, misalnya di sini X1 ya, X2, kemudian X3-nya ini tadi harus 9 ya. Jadi nggak boleh nggak boleh bebas gitu ya. Oke, kemudian kombinasi yang kedua bisa juga misalnya apakah di sininya 9 ya, berarti kalau X1-nya adalah 9, berarti X2-nya tinggal dikurangi aja, 24 dikurangi 9 dikurangi 9, yaitu sama dengan 6. Atau bisa juga misalnya gitu ya, kita cek dulu di sininya X3-nya ini harus 9. Ya, ini nggak boleh bebas nih. Oke, kemudian untuk X2-nya apakah misalnya mau 10 atau di sininya mau 5, nah itu bisa juga. Gitu ya, dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah gambaran dari degree of freedom atau DF atau derajat kebebasan. Oke, kemudian ini adalah contoh kasusnya ya. Jadi misalnya di sini ada 10 siswa ya.
10 siswa berikut dengan nilai matematikanya ya. Jadi di sini ada istilahnya data mentahnya gitu ya, data mentahnya ada 10 nilai matematika ya, berarti dari 10 siswa. Kemudian ingin melakukan estimasi atau pendugaan interval dengan tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinan sebesar 95%. Oke, kemudian ini bagaimana sih caranya gitu ya. Nah, di sini kan yang diketahui hanya data mentahnya saja. Kemudian berarti di sini 10 siswa ya. 10 siswa atau berarti ini N-nya. Kemudian ini data mentahnya, kemudian sini diketahui bahwa tingkat kepercayaannya sebesar 95% atau LOC-nya adalah 95%. Kita lihat apakah kemudian di sini ada juga bilang rata-rata ya, berarti oke. Ini adalah parameternya rata-rata. Lihat apakah simpangan bakunya diketahui atau tidak. Kalau kita lihat di sini tidak diketahui ya, atau tidak ada informasi mengenai simpangan bakunya. Berarti di sini bisa kita gunakan si distribusi T student. Seperti itu. Oke. Nah, yang pertama adalah kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Ya, berarti tadi jumlah sampelnya ya, yaitu sebanyak 10 siswa. Berarti kalau N-nya 10, tadi kita bisa menghitung nilai DF-nya atau degree of freedom-nya. Rumusnya adalah N-1. Berarti 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Oke, kita simpan dulu. Kemudian, nah tadi kan kita perlu nilai rata-ratanya ya. Nah, karena tadi di sini tidak diketahui, berarti kita harus hitung dulu. Ya, jadi di sini kita hitung dulu nilai si rata-rata sampelnya. Oke. Ini berarti 58, 58, 43, berarti 58 ditambah 58 ditambah 43 ditambah gitu ya sampai terakhir dibagi 10 gitu ya. Nanti silakan dicari nilainya yaitu 55,4. Kalau saya ada salah hitung nanti tolong dikoreksi saja ya, bisa di WA grup boleh. Oke. Kemudian, nah kita juga mencari nilai S-nya ya. Kita cari nilai S-nya karena di dalam rumus distribusi T tadi kita perlu memasukkan nilai S-nya atau simpangan bakunya. Oke. Caranya gimana? Nah, kita lihat di sini ya, di bawah ini ada yang namanya rumus varians. Nah, kalau ini adalah rumus varians untuk mencari varians karena di sini adalah S kuadrat. Nah, untuk mencari simpangan baku, ya, berarti kalau S, berarti adalah si akarnya. Ya, jadi nanti ini tinggal kita akarkan saja. Gitu ya, untuk mendapatkan si nilai S-nya. Oke. Berarti di sini kalau S-nya adalah akar dari, gitu ya, ini kan XI, ya, ini XI dikurangi X bar pangkat 2. XI yang pertama adalah 58. Berarti 58 dikurangi X barnya adalah 55,4 kuadrat. Ditambah, karena kan ini adalah sigma. Berarti penjumlahan ya. Ditambah data yang kedua, 58 dikurangi X barnya sama 55,4 dikuadratkan. Kemudian ditambah lagi data yang ketiga, 43 dikurangi 55,4 dikuadratkan sampai data terakhir atau data ke-10. Kemudian ini dibagi N-1 ini bawahnya. Berarti 10 dikurangi 1. Oke, nanti setelah dihitung-hitung hasilnya atau nilainya adalah 7,4 nilai S-nya. Oke, jadi tadi kita cari dulu ya, cari dulu X barnya atau rata-rata sampelnya, kemudian cari juga S-nya atau simpangan bakunya. Oke, kalau semuanya sudah diketahui, kemudian tadi kita menggunakan LOC ya. Yang digunakan adalah 95%. Oke, kalau LOC-nya 95%, maka alfanya adalah berarti sisanya tingkat errornya. Jadi kalau yakinnya 95%, berarti ada nih kesalahannya, yaitu sebesar atau errornya sebesar 5%. Nah, 5% di sini kan adalah 0,05. Kemudian kalau alfa per 2-nya, berarti kan 0,05 dibagi 2, yaitu adalah 0,025.
gitu ya. Nah, kemudian nanti akan kita cari nilai kritis dari T alfa per 2, df. Nah, ini yang akan kita cari. Ya, berarti T alfa per 2-nya adalah T, sini alfa per 2-nya ini ya, 0,025. Kemudian df-nya, tadi nih, df-nya adalah 9. Oke, nah ini akan kita cari nilai si distribusi T-nya ya. Oke, berarti T-nya adalah 0,025, kemudian df-nya adalah 9. Coba kita lihat. Nah, di sini ini adalah distribusi T ya, seperti ini. Nah, untuk mencari nilai berapa sih nilainya gitu ya. Tadi kan T alfa per 2-nya adalah 0,025. Nah, ini kita cari di bawah si upper tail area. Ya, berarti kita menggunakan 0,025. Kita menggunakan 0,025, kemudian kita cari df-nya atau degree of freedom-nya adalah 9. Oke, nah ini bisa kita tarik ya, kita tarik ke sini, kemudian kita tarik juga dari atas ke bawah, nanti akan bertemu ya, bertemu si satu nilai, yaitu adalah 2,2622. Nah, ini adalah nilai si T-nya. Distribusi T alfa per 2, df-nya. Kalau tadi untuk distribusi Z itu kita tinggal hafalkan saja. Kalau LOC-nya 90% berapa? 95% berapa? 99% berapa kalau menggunakan distribusi Z. Tinggal kita hafalkan saja. Tapi kalau untuk distribusi T, itu perlu kita lihat juga karena memiliki si alfa per 2-nya ini berbeda, kemudian ada degree of freedom-nya juga. Gitu ya. Oke, berarti di sini kita menggunakan 2,2622. Oke. Sini saya tuliskan 2,2622. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya ya. X bar dikurangi T alfa per 2, df, kemudian dikali S bagi akar N. Ini batas bawahnya, kemudian ini batas atasnya. Sorry, ini adalah X ya. Ini adalah X bar plus, T alfa per 2, df, kemudian dikali S per akar N. Nah, ini tinggal kita masukkan. X barnya tadi adalah 55,4 ya, ini nih. Oke. Dikurangi T alfa per 2, df-nya adalah ini. Yaitu 2,2622. S-nya adalah ini. 7,4. Kemudian akar N-nya adalah akar 10. Oke, kemudian ini adalah untuk batas atasnya 55,4, sama ya, perbedaannya hanya plus minusnya saja. 2,2622. Kemudian di sini adalah 7,4 per akar 10. Ini saya di sini di sebelahnya aja, oke. Setelah dihitung-hitung nilainya adalah 50,1 hingga ya rata-ratanya 60,7. Oke, jadi dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka nilai rata-rata matematika siswa tersebut berada di antara berapa? 50,1 sampai 60,7. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah hasilnya dengan menggunakan distribusi T-student. Oke, kalau tadi kita berbicara estimasi interval kepercayaan untuk rata-rata, nah yang berikut ini adalah untuk proporsi. Nah, ini juga ada sedikit perbedaan ya untuk proporsi. Nah, ini adalah rumusnya ya. Kalau tadi adalah X bar, kali ini adalah menggunakan P. Gitu ya. P ini adalah proporsi. Ini adalah rumusnya ya. P plus minus Z alfa per 2 dikalikan dengan akar P dikali 1 min P dibagi N. Oke, jadi kalau dijabarkan menjadi seperti ini, ya. Nah, perlu diketahui di sini ada catatan. Jadi ada sebelum kita menggunakan rumus ini harus dicek dulu. Jadi kita lihat nih, apakah nanti nilai dari si N dikali P-nya ini lebih dari 5
dan juga N dikali 1 min P-nya ini juga lebih dari 5. Kalau dua syarat ini terpenuhi, bisa kita gunakan si rumus yang ini, gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lakukan operasi dari si contoh kasusnya. Manajer operasi sebuah perusahaan koran ya ingin mengestimasi proporsi yang memiliki cacat cetak. Anda mengumpulkan data dengan memilih 200 sampel acak, ya berarti di sini sampelnya ya bisa kita langsung ketahui saja ya bahwa di sini ukuran sampelnya yaitu adalah 200. Oke, nah kemudian dari 200 acak ini setelah dilakukan pengecekan dan juga diidentifikasi bahwa 35 koran ternyata memiliki cacat cetak, gitu ya. Nah, untuk menganalisis data perlu membangun estimasi interval dengan tingkat kepercayaan. Nah, di sini LOC-nya yang kita gunakan yaitu adalah tingkat keyakinannya 90%. Oke, kemudian kita lakukan estimasi atau pendugaan interval tersebut. Oke. Nah, sama di sini kita tuliskan dulu ya. Kita tuliskan diketahuinya bahwa tadi ukuran sampelnya ya, berarti N-nya itu sama dengan 200 gitu ya. Nah, kemudian dari 200 ini, 200 sampel ini yang cacat cetaknya ini ada sebesar atau sebanyak 35 koran. Ya, berarti bisa kita simbolkan di sini sebagai X. X di sini yaitu adalah cacat cetak, yaitu adalah 35. Nah, dari sini perlu kita hitung dulu nilai P-nya. Ya, jadi peluang ini bisa dicari ya dengan menggunakan rumus X dibagi N. X-nya di sini diketahui 35, N-nya adalah 200. Berarti ini dibagi 35 dibagi 200 yaitu 0,175. Berarti kalau P-nya 0,175, berarti 1 min P adalah 1 dikurangi 0,175 ya, atau 0,825. Oke, kita sudah dapat P, sudah dapat 1 min P, ada juga X-nya, ada juga N-nya. Nah, ini perlu kita cek dulu tadi asumsinya ya. Di sini kan ada catatan nih, harus nilai N dikali P-nya harus lebih besar dari 5, nilai N dikali 1 min P-nya juga harus lebih besar dari 5. Berarti di sini kita cek dulu ya. Yang pertama adalah nilai N dikali P-nya. N-nya adalah 200, P-nya adalah 0,175 ya. Nah, ini ketika dikalikan hasilnya adalah 35. 35 ini lebih besar dari 5. Oke, terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah N dikali 1 min P. N-nya 200 dikali 0,825 hasilnya adalah 165 ya, kalau saya tidak salah 165. Ini juga lebih besar dari 5, yaitu terpenuhi. Berarti ketika ketika tadi syaratnya ini terpenuhi dua-duanya, berarti boleh kita menggunakan si rumus proporsi yang tadi. Oke. Kemudian tadi LOC-nya yang kita gunakan yaitu adalah 90%. Tadi LOC 90%, kemudian kita gunakan distribusi normal ya, berarti di sini. Berarti Z alfa per 2-nya, tadi kalau distribusi Z, LOC-nya 90%, kita hafalkan gitu ya, yaitu adalah 1,645. Jadi ini udah tidak perlu lagi mencari-cari nilainya, kecuali kalau distribusi T tadi, gitu ya. Kita harus cari tergantung dari degree of freedom-nya. Oke, dari sini tinggal kita masukkan ke dalam rumus P dikurangi Z alfa per 2. Ini adalah P1 min P per N. Kemudian ini adalah Pi-nya, batas bawahnya, kemudian ini batas atasnya, P ditambah Z alfa per 2 dikali P1 min P dibagi N. Ini tinggal masukkan saja, P-nya adalah 0,175 dikurangi Z alfa per 2-nya adalah 1,645 akar
P-nya 0,175 dikali 1 min P-nya adalah 0,825 dibagi N. N-nya adalah 200. Kemudian ini tinggal kita salin aja 0,175 ditambah, ya ini jangan lupa plus atau ditambah 1,645 akar 0,175 dikali 0,825 dibagi N-nya adalah 200. Nanti silahkan dihitung-hitung-hitung, ya ini menghasilkan nilai 0,131, batas bawahnya, batas atasnya adalah 0,219. Jadi kalau kita interpretasi, yaitu adalah dengan tingkat keyakinan sebesar 90%, proporsi koran yang memiliki cacat cetak pada hari tersebut berada di antara 0,131 sampai atau hingga 0,219. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah selang kepercayaan dari proporsi, dari parameter proporsi. Oke, berikut ini adalah ringkasannya, ya. Tadi setelah teorinya sudah dijabarkan, kemudian contoh kasus atau gambaran gitu ya, gambaran dari kasus dari masing-masing kriteria atau kondisi sudah dijabarkan juga. Tadi ya, interval kepercayaan terbagi menjadi 2, yaitu rata-rata populasi dan juga proporsinya. Nah, kemudian untuk rata-rata dilihat juga ya, karena ada 2 kondisi yang berbeda ketika simpangan bakunya diketahui dan juga ketika simpangan bakunya tidak diketahui. Oke. Dan ini adalah yang terakhir, ya, agenda kita yang terakhir, yaitu adalah menentukan ukuran sampel. Tadi karena ada 2 parameter juga rumus untuk mencari ukuran sampel juga berbeda ya. Yang ini adalah untuk rata-rata. Tadi yang kita ketahui rumus untuk interval kepercayaan rata-rata yaitu adalah X bar plus minus Z alpha per 2 dikali sigma per akar N. Nah, ini yang dikotakan ini bisa kita sederhanakan sebagai error atau sampling error atau E-nya. Oke, nah si E ini tadi kan adalah ini ya, jadi E ini sama dengan Z alpha per 2 dikali sigma per akar N. Nah kemudian ketika substitusikan gitu ya ke dalam rumus tadi ya, nah si N ini kita keluarkan, kemudian rumusnya menjadi N sama dengan Z alpha per 2 kuadrat ya, jadi nanti Z alpha per 2 nya ini kita kuadratkan, kemudian dikalikan dengan sigma kuadrat dibagi dengan error kuadrat. Ya, jadi ini Z alpha per 2 kuadrat gitu ya. Jadi bukan Z kuadrat alpha per 2 tapi Z alpha per 2 kuadrat. Oke. Dan ini adalah rumus ukuran sampel yang mencari atau menentukan ukuran sampel untuk proporsi. Oke, seperti ini cara mencarinya. Ya, jadi Z alpha per 2 kuadrat dikali P 1 min P ya dibagi E kuadrat ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya, di sini ada contoh kasus yang pertama, misalnya ingin mengestimasi dengan tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan sebesar 95%, di mana tekanan rata-rata yang dibutuhkan untuk memecahkan isolator tingkat kesalahannya adalah kurang lebih 25 pounds. Gitu ya, berarti di sini diketahui bahwa tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinannya 95% atau ini disebut sebagai LOC. Kemudian ada tingkat kesalahannya 25 atau kita sebut sebagai error ya. Kemudian di sini adalah simpangan bakunya ya. Simpangan bakunya diketahui yaitu sebesar 100. Oke. Atau sigmanya ya. Kemudian tentukan ukuran sampel yang dibutuhkan. Tentukan ukuran sampel yang dibutuhkan. Nah, ini diketahui. Tadi ini sudah diketahui LOC-nya, kemudian errornya, kemudian simpangan bakunya.
Nah, di sini ada rumus ya, rumus untuk rata-rata yaitu adalah tadi berarti N sama dengan Z alfa per 2 kuadrat dikalikan dengan sigma kuadrat dibagi dengan error kuadrat. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ya, berarti 1,96 ya. Nah, ini tadi kan harusnya dihafalkan ya, ketika LOC-nya 95%, berarti Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Oke, 1,96 kuadrat dikali simpangan bakunya adalah 100 kuadrat dibagi dengan errornya adalah 25 kuadrat. Oke, setelah dihitung-hitung hasilnya adalah 61,46 ya. Jadi ini bisa kita kita bulatkan menjadi 62 sampel. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, ukuran sampel yang dibutuhkan untuk mengestimasi tekanan rata-rata ya, untuk memecahkan isolator yaitu sebesar atau sebanyak 62 sampel. Oke, seperti ini. Kemudian yang kedua, di sini juga diketahui bahwa tingkat kepercayaannya atau LOC-nya adalah 90%. Oke, kemudian di sini proporsi ya. Di sini ada proporsi, kalau tadi adalah rata-rata. Kemudian ini adalah LOC-nya. Lalu tingkat kesalahannya ya atau errornya 0,05. Ya, diketahui juga di sini proporsi atau P-nya itu sebesar 0,12. Ya, ini adalah P-nya. Oke, berarti tentukan ukuran sampel yang diperlukan. Kita bisa masukkan ke dalam rumus saja di sini ya. Berarti N sama dengan Z alfa per 2 kuadrat, ini P 1 min P dibagi error kuadrat gitu ya. Z alfa per 2-nya kalau ininya adalah 90%, LOC-nya 90%, berarti Z alfa per 2-nya adalah 1,645 ya. Sini berarti 1,645 kuadrat, kemudian P-nya adalah 0,12, 1 min P-nya adalah 0,88 ya, dibagi E-nya adalah 0,05 kuadrat gitu ya. Oke, kalau ini saya coba hitung dulu. Berarti 1,645 2,70. Oke. Berarti di sini saya coba kotret dulu ya. 2,706025 dikali 0,12 0,88 0,1056. Kemudian ini 0,05 0,025 2,70 6025 dikali 0,1056 2,70 6025 0,1056 dibagi 0,0025. Oke, hasilnya adalah 114,30 atau bisa kita bulatkan menjadi 115 pekerja gitu ya, atau sampel. Berarti dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%, ukuran sampel yang dibutuhkan untuk mengestimasi proporsi pekerja kantoran yang membalas email dalam 1 jam yaitu sebanyak 115 pekerja. Seperti itu ya. Sebentar, ini saya hapus dulu. Nah, ini ya. Jadi ini adalah contoh kasusnya, kemudian ini adalah penyelesaiannya, dan ini adalah kesimpulannya atau interpretasinya.
Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi estimasi interval kepercayaan ya. Jadi nanti silahkan dipelajari kembali. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan langsung di WA Group atau japri ke saya. Oke, mungkin ini saja. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau gitu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi